Hai guys, jumpa lagi di channel Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Nah, tamu kita kali ini adalah Oslin Sialoho. Halo Ito, apa kabar? Iya, gimana, masih ngajar musik kan? Iya, masih. Oke, gimana sih pertama kali bisa terjun di dunia musik toh? Nah, awalnya itu mulai dari SMA sih. SMA ya? SMA, ya. Dulu itu SMA-nya di mana? SMA dulu di HKBP, SMA 2 HKBP Tarutung. Oke. Awalnya dari situ, karena di sana banyak kegiatan-kegiatan seni dulu. Vokal grup ataupun suara. Seperti itu. Oh, terus ikut ini ya kayak kompetisi Ya, juga. ikut kompetisi. Di sana banyak dulu kompetisi. Termasuk dulu kami pernah juara di kompetisi Festival Danau Toba. Oke, Festival Danau Toba ya. Oh, iya. Nah, memang itu bakatnya nih dari mana? Dari orang tua mungkin ya? Iya, kebetulan bapak waktu itu jago bermain gitar. Ya, Hmm. tapi dia nggak mau ngajarin sih. Gak mau Ngajarin ya. Jadi juga ke jurusan musik itu kita dilarang sih sebenarnya waktu itu. Oh iya, kenapa toh? Ya, kalau bisa jangan gitu. Karena di zaman dia itu musik itu bukan sebuah Sebuah profesi ya. ya, hanya sekedar Hobi aja ya, Ya. hobi. Oh gitu ya. Terus bisa dari SMA ini gimana toh? Bisa Jadi terjun ke SMA itu musik? setelah mau tamat waktu itu, kepala sekolah kita waktu itu menyarankan masuk ke jurusan musik etnomusikologi USU. Karena dilihat itu bakatnya tuh ada di situ gitu Ya, ya. akhirnya coba, ternyata lulus di USU. Di etnomusikologi. Etnomusikologi, ya. Oh iya. Nah dari situ itu selesai kuliah ngajar gitu atau bagaimana? Enggak, waktu kuliah juga kita aktif lah bermain musik di paduan suara juga. Paduan suara Kemudian ya kampus. tampil di kafe-kafe, restoran, lah banyak lah kegiatan. Oh berarti itu juga main juga di kafe gitu ya. Ya, Itu main apa sih waktu itu? Waktu kalau itu di sebenarnya kafe-kafe? awalnya bermain biola. Biola. Berarti awalnya tuh memang itu mainnya biola ya? Sebenarnya enggak juga sih, awalnya gitar. Oh awalnya gitar, Ya, terus bisa ke biola gitu. gitar, habis itu bass. Kalau di band dulu saya megang bass. Belajar biola pun sebenarnya pada saat kuliah itu di usia sekitar 24 lah. Oke. Belajar biola sebenarnya kalau menurut orang itu udah terlambat sih Oh. bagi sebagian orang gitu kan. Udah terlambat. Karena rata-rata orang yang bermain biola itu kan dari usia dini baiknya. Jadi itu belajar biola justru di usia 24 tahun ya? 24 tahun. Waktu kuliah itu ngambil etnomusikologi itu ininya mainnya di apa? Di gitar pertamanya ya? Iya, Gitar dari gitar. bass ya? Ya karena memang di etnomusikologi itu kan bukan mempelajari satu jenis alat musik. Bukan gitu. Ya, tapi etno itu kan sebenarnya etnik. Oh iya benar. Ya. Jadi kita tidak mempelajari, tidak ada di sana misalnya khusus belajar gitar untuk menjadi pemain gitar gitu, ada. Oh iya. Nah guys, itu ini memang sudah dari dulunya terjun di dunia musik. Jadi mau tahu keseharian dari Ito Oslin ini, simak video. Berbagi bisa melalui apa saja, termasuk melalui profesi unik yang dimiliki lelaki berumur 45 tahun ini. Oslin Sialoho atau yang sering dipanggil Oslin, merupakan pemilik dari Sanggar Musik Sopo Art yang berlokasi di Pangururan, Kabupaten Samosir. Sanggar Musik Sopo Art bukanlah sanggar musik biasa, karena seluruh anak yang belajar musik di sanggar ini, tidak dipungut biaya apapun. Namun, untuk belajar di Sopo Art, harus memiliki komitmen kedisiplinan ekstra, untuk mengikuti seluruh latihan yang diadakan di sanggar selama 6 bulan. Bagi lelaki lulusan etnomusikologi Universitas Sumatera Utara ini, Sanggar Musik Sopo Art telah berhasil menjadi wadah untuk mempertemukan anak-anak yang ingin benar-benar belajar musik, dengan dunia musik itu sendiri. Karena di sanggar ini, anak-anak akan diajarkan cara memainkan aneka macam alat musik, seperti biola, piano dan gitar, yang dipandu langsung oleh Oslin Sialoho. Tak ketinggalan pula terdapat pembelajaran musik tradisional Batak, seperti tagading, hasapi, dan sebagainya. Selain bermain musik, Oslin Sialoho juga mengajarkan not balok untuk latihan sehari-hari. Melalui Sanggar Musik Sopo Art yang dirintisnya sejak 2 tahun silam, Oslin Sialoho berharap anak-anak dapat mengembangkan bakat bermusiknya, tanpa harus khawatir masalah biaya les yang mahal. Nah, setelah itu tuh itu selesai nih kuliah nih, terus mulai ngajar habis selesai kuliah. Iya, waktu selesai kuliah, sebenarnya sambil kuliah pun udah sambil ngajar juga sih. Ngajar les privat, musik ke rumah-rumah, ngajar paduan suara, terus bermain musik di kafe, restoran, seperti itu. Itu udah kegiatan-kegiatan selama
aktivitas kuliah dulu. Iya. Setelah itu ngajar di beberapa sekolah internasional. Oke. Ada sekolah nasional juga yang lumayan. Itu sebagai guru musik. Guru musik di sana. Oh, berarti sudah cukup lama juga ya? Sekitar 15 tahun lebih lah. Wow, 15 tahun. Ngajar di sekolah berhadapan dengan anak-anak. Setiap hari. Jadi memang sudah terbiasa ya, Toh ya, dengan anak-anak juga ya. Nah, setelah itu bagaimana nih? Itu bisa ke Samosir kan? Itu kan di Medan ya semua ya? Iya. Nah, terus itu bisa kembali ke Samosir ini ceritanya gimana nih? Nah, jadi waktu itu kan tahun 2019 ya. 2019 Iya. itu kesini. Pertengahan sekitar bulan September itu. Apa yang membawa Sudah itu mulai kesini sih? COVID sih waktu itu, tapi Oke. belum benar-benar Iya, belum ya. lockdown total kan. 2020 Cuman kan yang. aktivitas seni kan itu berdampak sekali di Iya. kota. Oh gitu ya? Iya. Heeh. Kita jadwal manggung di kafe atau restoran itu atau di hotel itu semua stop, berhenti. Ngajar juga kita nggak bisa ngajar privat kemana-mana kan. Iya. Walaupun belum lockdown, tapi kan orang udah khawatir waktu itu. Iya. Nah kebetulan waktu itu kemarin itu ada tawaran sih jadi honor di dinas pendidikan. Oh, I Jadi aku see. sempat tuh honor di sini. Iya, Waktu itu itu dulu dinas yang pertama. pendidikan. Oke. Makanya itu kembali ke Samosir ya. Ya. Berapa lama itu di Ada dinas sekitar pendidikan? 5 bulan itu. Sebentar saja, sebentar saja ya. Iya. Oh, setelah itu? Setelah itu sebenarnya tujuan kita kan bukan mau itu waktu itu. Iya. Setelah aku dapat murid waktu itu ada sekitar 6 orang. Ya, aku pertama itu di Perbaba ya, tinggal waktu itu kan. Hari-hari minggunya itu bermain musik di HKBP itu, main biola. Oh, Nah, tiba-tiba setelah selesai kebaktian ada orang tua yang menghampiri. Bisa ngajar anakku nggak? karena dilihatnya itu main biola. Iya. Nah, ketemulah di situ ada Margasi Hole. Ketemulah 3 orang anaknya untuk belajar musik. Nah, tak lama dilihat sama itu Marbun, ketemulah orang Sisera Oh. yang kemarin itu. Oh iya, Kan, yang juara di Iya, Miss ya. ini itu yang kemarin. Nah, itu awalnya. Setelah itu mereka udah bisa, baru aku keluar dari honor itu. Jadi konsisten belajar musik. Oke, nah itu juga kan sebagai pendiri dari komunitas Sopo Art ya Pak ya. Iya. Nah aku tertarik sekali nih dengan komunitas Sopo Art ini karena komunitas ini tuh kan aku rasa di belum ada lah di mana-mana. Ini kayaknya masih di Samosir aja yang ada komunitas seperti ini yang melibatkan anak-anak. Bisa cerita nggak Tok? Gimana sih asal mulanya ada komunitas Sopo Art ini? Ya, jadi itu awalnya sebenarnya dari keprihatinan kita ya. Saya secara pribadi waktu itu selama di dinas pendidikan beberapa kali kunjungan ke beberapa sekolah untuk anak-anak. Misalnya lihat sekolah ada fasilitas musiknya tapi tenaga pengajar nggak ada yang mumpuni untuk mempelajari alat musik itu. Tapi kan guru musik ada Tok. Ada guru musik, tapi bukan berarti guru musik bisa juga mengajarkan semua alat musik itu. Oke. Jadi saya bayangkan waktu itu ketika saya merantau tidak punya skill ke kota itu susah kita Iya. beradaptasi. Lihat orang tua itu udah jago-jago nih, karena mereka udah pada les kan dari kecil. Iya, benar. Nah sementara kita model Iya, apa gitu. Jadi rasa percaya diri kita itu kurang kalau kita misalnya ketika suatu saat berangkat ke kota kan nggak mungkin di sini terus anak-anak kita kan. Iya. Apa skill yang mau kita bawa kan? Pasti nggak ada. Nah itu yang rasa keprihatinan itu yang membuat saya aku harus melakukan sesuatu. Karena kan hidup ini singkat kok. Benar. Harus bermanfaat Nah. untuk orang lain juga ya. Terus apa yang udah kita lakukan? Belum ada gitu. Umur Iya. kita bertambah terus. Benar. Sementara kita belum ada melakukan apa-apa. Benar. Setuju. Jadi akhirnya aku tergerak untuk melakukan pelatihan secara gratis itu. Pelatihan secara gratis. Ya. Wah. Awalnya dulu komunitas biola gitu. Iya. Jadi kalau komunitas awalnya kan komunitas biola, jadi itu mengajarkan khusus biola aja kan? Awalnya, walaupun akhirnya setelah berkembang kepingin juga alat musik yang lainnya. Gratis. Iya. Wow, luar biasa. Terus Iya. setelah itu berkembang lah, tidak hanya biola. Iya, berkembang tidak hanya biola karena anak-anak ini kan tidak semua kepingin belajar biola. Benar. Dan itu semua yang ngajarin. Iya. Karena Alat musiknya apa aja toh? ada gitar juga, ada Ada bass, gitar. ada drum, ya hampir semua alat musik, termasuk juga alat musik tradisional sih. Ada teganing, asa api, suling, walaupun sekarang masih kurang sih peminatnya untuk belajar itu, tapi itu pun kita ajarkan. Nah, komunitas ini udah berapa orang kok anak-anak yang gabung? Kalau yang sudah, ini kan ada kita bedakan dulu ya. Sopo Art itu kan ada 2 dia. Oke. Dia tempat les juga dan sekaligus sanggar.
Oh, ada tempat les dan Ya, jadi sanggar. bukan berarti yang les di situ bisa jadi dia nggak ikut di komunitas. Oh, I see. Jadi kalau tunggu. Jadi kalau misalnya komunitas atau sanggar ya, komunitas sanggar ini dia free. Free. Oh, terus juga Ya. ada kursusnya. Ya, ada kursus musiknya Oke. juga. Nah, di situ baru Yang berbayar lah gitu. bayar. Oke, nah komunitas ini seperti apa sih, Toh? Nah, Apa program-programnya? Tujuannya tuh apa? nah, gitu? tujuan kita itu membina anak-anak dari sejak usia dini lah. Siapa saja boleh? Ya, siapa saja boleh. Ya, Batasan umur ada? batasan umur sebenarnya tidak ada. Ya, cuman karena udah terlanjur kebanyakan anak-anak, beberapa orang dewasa yang kepingin bergabung jadi enggak. Jadi mundur Ya, iya, sendiri. iya, kan. Kawan tuh mas anak-anak itu udah jago-jago gitu. Padahal sebenarnya enggak juga Namanya sih. proses ya, terus proses. latihan gitu. Oh. Cuman yang kita tekankan di situ, memang mereka harus belajar klasik dulu. Awalnya Awalnya klasik. harus klasik dulu dan membaca notasi balok. Di komunitas itu kan? Di Toh? komunitas itu juga dan di tempat les juga. Jadi walaupun free itu di komunitas, itu tetap kita ajarkan sesuai standar. Iya. Dan buku-buku yang kita gunakan juga standar-standar yang sudah umum dipakai di sekolah-sekolah musik. Wah, luar biasa ini. Kita bisa punya komunitas yang memang melakukan pelatihan secara gratis buat anak-anak. Jadi mungkin orang tuanya ada yang merasa, aduh aku Iya. gak sanggup nih Iya. gitu kan membuat anakku kursus gitu. Tapi dengan komunitas yang itu buat ini ya tidak ada alasan, semua bisa belajar Iya, kan. sekarang gitu ya. sudah murah lah. Artinya Iya. memang apalagi biola ya. Biola itu kan salah satu alat musik yang mahal sebenarnya. Benar. Tidak semua orang bisa membeli Benar, biola benar. kan. Jadi jangan kan dulu untuk les misalnya, Iya. untuk menyediakan alat aja mungkin Benar, orang tua benar, nggak benar. sanggup. Benar. Jadi beberapa orang tua itu yang anak-anaknya tidak mampu untuk membeli biola, kadang kita fasilitasi juga. Oh ya, dengan cara apa itu? Mungkin Fasilitasnya? dicicil tak berapa kali. Oh, itu Kayak menyediakan. gitu. Ya, Oh, oke, menyediakan fasilitas ya itu ya. beberapa anak itu dipakai dulu biola kita yang udah kita siapkan. Nanti kalau ternyata dia udah tertarik Hmm. memainkannya, akhirnya beli. Hmm. Ya tidak harus spontan pada hari itu juga. Kadang ada yang udah beberapa kali cicil. Wah, benar. Gimana supaya anak itu punya alat. Iya, Ya, dan mereka tidak bisa menjadi belajar. hambatan Ya, buat tidak anak menjadi ya hambatan untuk anak-anak itu untuk belajar. belajar. Wah, Iya. keren banget itu. Wah, terus apa saja nih yang sudah di komunitas ini tampil di mana aja sih udah? Nah kalau komunitas untuk dalam Samosir ya udah banyak sekali ya undangan-undangan yang kita ikutin, termasuk beberapa kunjungan para pejabat lah, Iya, iya. menteri atau ada tamu-tamu dari luar lah yang sering kita tampil. Undangan keluar kota juga sudah sering. Ke Medan waktu itu kita Festival Kebudayaan Sumatera Utara, Hmm. Usuk, banyak sih. Dan bulan Mei ini juga kita diundang oleh Kabupaten Toba untuk tampil di sana wow. untuk perayaan Hari Pendidikan Nasional. Keren. Gitu. Wow. Nah kompetisi-kompetisi juga banyak kita ikutin. Hmm. Kompetisi biola kemarin kita di North Sumatera Violin Competition kita juara 2. Wih. Dari 10 finalis kita Samosir ada 3 perwakilan. Mantap. Nah, artinya kita tidak takut lagi bersaing dengan Oh iya orang dong, kota. berarti kita tinggal di, Ya. di daerah Nah, Samosir. itu juga yang membuat unik ya. Karena kalau misalnya kita membuat orang yang sudah biasa dengan biola jago itu udah biasa. Iya, iya. Atau kita ibaratkan beginilah. Kalau juara olimpiade matematika dari Jakarta mungkin wajar. Iya, Mereka dari segi fasilitas, benar. tenaga pengajar, semua udah oke kan. Hmm. Orang nggak heran. Tapi kalau coba dari Papua juara, Iya, iya. seperti yang kemarin yang pernah dilakukan Johannes Surya ya, Iya, iya, iya. Nah, itu baru sesuatu hal yang bisa ya. Nah dari awal-awal dulu ada biola di sini kan orang juga menganggap sejak kapan ada biola di Samosir? Benar, benar, benar. Jadi ketika kita kompetisi kemarin juga seperti itu. Iya, Ketika kita ketemu dengan peserta lain itu kan mereka ragu nih, dari Samosir. iya benar, benar. Nah, tapi ternyata pas setelah anak-anak kita tampil, ya artinya Mampu bersaing lah. wow, gitu kan. Iya, Kok bisa gitu dari aksi panggung, dan aksi panggung yang kita lakukan itu juga akhirnya menginspirasi beberapa anak-anak kota malah. Karena gerakan yang mereka mainkan itu bukan gerakan-gerakan yang umum, apalagi sambil bermain biola. Iya, iya, iya. Biasanya kan orang bermain Iya. biola kan, Ke saya kaku Ya, ya, kaku, begitu gitu. saja gitu kan. nah tapi ini kita rombak, kita buat mereka supaya lebih mengeksplor Lebih lagi gayanya, atraktif ya. atraktif gitu di panggung itu. Oh iya, iya. Jadi kita nggak kalah lah dengan Iya, kan, kalah gitu. Nah, ini. ya. Apalagi kan kita tahu ya kalau biola itu kan alat musik klasik ya Iya, gitu iya. ya.
Nah, bagaimana bisa sekarang gini kita bicarakan ini kan alat musik klasik sekaligus modern. Nah, sedangkan kita di daerah Samosir yang memang kental banget nih dengan budayanya dan termasuk musiknya, musik tradisional. Nah, bagaimana bisa selaras nih antara musik klasik modern dan tradisional? Nah, sebenarnya kita kan ini daerah pariwisata ya. Betul. Sebenarnya semua jenis musik atau semua jenis seni lah kita katakan itu harus berkembang sebenarnya bersama-sama. Nah, kenapa kita menekankan pertama sekali klasik? Bukan berarti musik tradisional tidak penting, sangat penting. Karena ketika anak-anak ini sudah mampu memainkan alat musik dengan notasi, mereka gampang memainkan apapun. Nah, artinya notasi itu adalah bahasa internasionalnya musik. Kalau kita katakan bahasa Inggris itulah mungkin bahasanya. Karena kalau seorang anak misalnya, bukan berarti nggak penting juga feeling ya, penting juga. Iya betul, benar-benar. Kedua-duanya itu feeling, antara kemampuan membaca dan feeling itu sangat penting. Tetapi alangkah lebih bagus lagi ketika mereka juga bisa membaca notasi dengan baik. Nah, jadi sedikit cerita nih ya, dari pengalaman selama di Samosir. Dulu waktu saya masih di pendidikan nih, ada tamu dari Korea kalau masih ingat waktu itu. Iya. Ada 4 orang itu profesor waktu itu kan. Bener. Belum lockdown waktu itu. Nah, kebetulan saya yang bawa ini 4 orang tamu ini. Sampai mengantar mereka ke Kuala Namu waktu itu kan. Saya yang ditugaskan dari pendidikan waktu itu untuk mengantar mereka. Ketika mereka menginap di Samosir Kotek itu di Tombok, bawa dulu kami ke toko souvenir kan. Saya bawa mereka ke depan itu. Banyak cenderamata di situ kan. Ada hasapi, ada garantung, semua alat musik tradisional. Nah, waktu mereka milih-milih apa yang mereka inginkan, saya mainkan hasapi. Mereka 4-nya langsung ngumpul. Alat musik apa itu? Waktu kalian pertama datang kemari, itu sebenarnya udah dimainkan dari tarian penyambutan, tapi mereka nggak ngerti tentang alat musik itu. Akhirnya saya jelaskan lagi, ini alat musik tradisional Batak. Akhirnya mereka beli, ada yang beli 4, ada yang beli untuk oleh-oleh katanya kan. Akhirnya yang toko itu ngasih bonus makasih ya katanya. Jadi nanti ajarin kami ya di kapal katanya. Jadi selama kami menyeberang itu sampai ke Parapat, mereka minta diajarin. Nah, satu orang ibu itu waktu itu, Miss Pon itu, dia bilang dia pemain piano. Berarti dia ngerti nok balok, saya pikir begitu kan. Saya minta kertas sama pulpen, saya catat. Saya bikin penjariannya dalam nok balok, bikin tangga nadanya, terus saya tulis lagunya, langsung pakai nok balok lagu tradisional Batak waktu itu. Ya. Mereka bingung nih, sampai nanya, kamu dulu jurusan apa? Saya dulu jurusan musik. Kok tahu nok balok? Nah, itulah pentingnya teori tadi itu. Kita tahu teori dan kita tahu praktek. Nah, sebenarnya kan kekurangan kita nih di musik tradisional itu kan kita nggak punya tradisi menulis. Banyak karya-karya musik yang diajarkan hanya secara lisan saja. Nah, beda dengan musik barat tadi itu kan. Kita masih bisa memainkan karya-karya Mozart sampai saat ini karena tertulis. Nah, untung saja hari ini ada media rekam. Kalau nggak ada media rekam kita nggak bisa mendengar. Mungkin bisa aja banyak lagu-lagu Batak yang dulu-dulu yang sudah hilang karena generasinya pelakunya sudah nggak ada. Karena diajarkan secara lisan aja. Nah, itulah yang pentingnya pembinaan tadi itu dari usia dini. Ketika mereka sudah mampu memainkan notasi tadi itu, kan mereka juga sudah bisa menuliskannya. Dan ketika kita mau mengenalkan musik Batak pun, kita bisa membuat bagaimana sih cara bermain taganing, tangan kirinya gimana, kanan gimana. Kenapa? Itu bisa dinotasikan. Iya, bisa kita bikin notasinya. Nah, ketika mereka mampu memainkan lagu itu dengan tempo setengah jam dan bermain hasapi dengan sederhana, walaupun ornamen Bataknya belum dapat, tapi kan kita udah berhasil membuat dia bermain hasapi. Tapi kalau misalnya saya mengajarkan hanya begini, tanpa saya tahu teori musik dan membuat mereka mengerti apa yang mau saya inginkan, itu kan sulit. Nah, itulah salah satu kelebihan dari musik barat tadi, itu pentingnya pengetahuan seperti yang saya bilang tadi. Itulah yang mau kita inginkan dari anak-anak kita nanti. Apalagi Samosir terpilih menjadi kota kreatif di bidang seni pertunjukan. Iya, benar. Itu salah satu kota yang terpilih gitu. Benar. Nah, itu tuh harapan kita, anak-anak kita ke depan seperti itu. Makin seru ini kayak. Iya, sampai kita melihat itu ya. Nah, kenapa kita juga bikin gratis ya? Iya.
Suatu Itu- saat kan mereka harus mampu untuk berbagi, Oke. mengajarkan cara mengajar, berbagi. itu mengajarkan Ya, itu ya. dari sedini mungkin Ya, ya. sedini mungkin. Harus ada relawan-relawan berikutnya nanti. Ketika mereka dewasa kan mereka akan ingat itu selamanya. Oh, saya dulu diajar dengan gratis oleh bapak itu, karena seperti kalau semuanya, terutama orang Batak ini ya, kali-kali yang banyak kan bagi-baginya kurang. Benar. Nah, itu nggak pernah kita ajarkan bagaimana Ya. sih cara berbagi. Ya, dan itu sulit sekali loh. Tok. Nah, dengan adanya wadah ini, generasi kita ke depan, ketika mereka dewasa, itu mereka udah mengerti itu. Nah, harapannya seperti itu nanti ya. Iya. Karena kan di Samosir kan memang banyak ya komunitas ya, atau banyak ya. Dan itu kan semua rata-rata memang orang dewasa ya, bahkan bisnis ya. Iya. Nah, ini unik karena ini komunitasnya isinya anak-anak semua nih. Ada berapa orang Pak anggotanya? Sekarang kurang lebih ada, kalau yang terdaftar ya, yang rajin datang lagi itu ada 40-an. Tapi yang bermain Anak ya? biola itu bisa masuk itu udah ratusan orang. Wow. Iya. Wow, keren, luar biasa Iya, Samosir. iya. Nah, apa hambatan itu di dunia musik, terutama kita yang tinggal di Samosir ini? Ya, kalau hambatan sih pengadaan alatnya ya. Pada Karena alat musik itu kan kalau untuk standar yang bagus itu kan mahal. Jadi banyak orang tua yang datang ketika tahu harga biola misalnya berapa. Iya. Nah, itu juga jadi kendala ya, ketika mereka mau kepingin les, ketika tahu harga biaya lesnya berapa, mondok juga itu. Padahal sebenarnya ada wadah untuk gratisnya, ya kan? Itu pun mereka terkendala di pengadaan alat. Misalnya ketika mereka juga musiknya ya maksudnya. piano juga mahal, Iya, ya, gitu kan. Biola juga, ya. Dan memang kalau piano sendiri kan Ya. juga agak sulit karena kita harus ada orang yang menyetel-nyetel ini ya kan, kok biar suaranya tetap sustain gitu kan, bagus gitu. Nah, itu baru fasilitas-fasilitas memang kurang. Fasilitas apa yang kita maksud? Misalnya peserta pendukung ketika pertunjukan, ya kan, ketika perform, apalagi biola kan dia membutuhkan mic khusus, Iya. ya tidak bisa hanya mic biasa aja itu supaya suaranya nangkap. Nah, sound system juga kita belum memenuhi standar untuk skala pertunjukan untuk ensemble sebanyak biola misalnya beberapa orang. Jadi kadang ketika kita perform itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, karena memang untuk menangani skala ensemble atau orkestra untuk kapasitas di Samosir itu kita belum ada kebutuhan untuk itu. Nah, itu salah satu hambatan. Dan mungkin juga kalau tempat sendiri gimana menurut itu, kita sudah ada nggak tempat yang representatif ya untuk bisa melakukan suatu kegiatan musik ini dengan ensemble itu? Ya, kalau tempat sebenarnya Sudah di banyak. mana aja bisa ya, karena Oke. beberapa lokasi juga kita banyak yang mendukung. Cuman itu tadi, kalau kita membutuhkan ruang khusus Iya. untuk pertunjukan itu belum ada. Ya. Maunya seperti apa nih Tok? Ya itu harus didukung dengan sistem yang baik lah. Kalau kita membuat sebuah pertunjukan yang ideal, atau minimal dia punya ruangan khusus. Kita kan nggak punya ruang gedung kesenian atau semacam gedung pertunjukan Oke. khusus, kan nggak ada. Yang maksudnya Ya kalau yang, kita di yang indoor iya, maksudnya? indoor, ya, kan nggak ada, belum ada. Memang panggung bagusnya seperti kita seperti itu ya di indoor ya, di dalam suatu ruangan ya. Ya Pak? kalau biola apalagi mainkan lagu klasik kan, dia nggak bisa pakai elektrik, harus yang memang akustik. Nah, ya tidak, mic-nya pun biasanya itu digantung, itu pakai kondensor namanya. Jadi tidak perlu ditodong terlalu dekat supaya memunculkan suara biola yang real. Kalau musik klasik ini cocok nggak Tok kita mainkan dengan seperti misalnya kan, karena kita di daerah Samosir ya, yang kental kali dengan budayanya, dengan opera Batak itu cocok nggak? Sebenarnya bisa aja digabungkan. Biola itu bisa masuk ke semua genre musik. Bahkan piano sekalipun. Ya semua genre musik, mau jazz, mau blues, semua itu biola masuk. Nah itu keunikan tadi. Ya, jadi dan itu kayaknya memang bagus ya kalau suatu saat nanti kita punya suatu Orkestra. yang Iya. digabung dengan opera, musik-musik opera kan, musik-musik opera Iya. Batak ini kan memang apa ya Kak ya, apa luar biasa lah ininya, liriknya luar biasa, musiknya luar biasa, Iya. dan menyambungkannya itu nanti dengan musik
klasik itu, wah keren Ya itu. pasti bisa dikombinasi. Ya kan bisa dipadukan antara tradisional dengan modern. Kemarin juga itu kita lakukan ya. Kapan tuh? Waktu kemarin udah 2 tahun lah ya kita ikut memeriahkan itu Natal Polres kemarin. Kita gabung itu antara musik modern dengan tradisional. Lagunya lagu-lagu Natal Iya, ya kita gabungkan itu. Seperti itu bisa sih. Bisa. Mungkin suatu saat kita ada kolaborasi juga dengan komunitas-komunitas lain ya, yang ada di bisa. Samosir. Cuman kita masih kurang pemainnya. Pemainnya kurang ya. Kurang. Karena kan untuk biola kan kita kebanyakan masih biola saja. Sebenarnya masih banyak klasifikasinya. Kalau biola itu kan itu sopran. Oke. Ya namanya violin sih sebenarnya bahasa Inggrisnya kan. Terus di bawahnya itu viola. Di Viola bawah itu alto. Viola alto. Terus ada cello. cello ya, Ya, yang besar itu ya. ya. Di atasnya lagi ada kontrabas. Kontrabas, iya. Ya. Kalau kita mainkan itu bisa Iya. sembunyi kita di belakang. Kan kelihatan kita orangnya. Saking besarnya. Besar. Nah itu Wow. klasifikasinya itu untuk geser. Nah belum lagi tiang tiup kan kita masih kurang. Terus kendala yang berikutnya ya tenaga pengajar. Apa aja ya. Tenaga pengajar kita kurang. Jadi apalah harapan kita nih untuk Ya harapan kita misalnya baiknya sih ini kan kita turun nih. Kalau banyak lagi alumni sarjana musik yang mau ke daerah itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada kita berlomba ke kota. Kan karena ke depan itu masa depan itu sebenarnya ada di desa. ini sekaligus Ya kan? mengajak. Sekaligus Ya kan? mengajak. Kalau kita semua berlomba ke kota, waduh, gimana dengan kampung halaman kita? Iya. Apalagi sarjana-sarjana musik yang asalnya nih dari Dari Samosir. Samosir. Ayolah berbuat sesuatu. Bangun Samosir. Bangun Iya. Samosir dengan musik ya. Aduh keren banget. Oke, itu terima kasih banyak nih atas ngobrol-ngobrolnya. Ya, sama-sama. Kita sudah berbincang dalam nih. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi nih yang mau kita bahas. Iya, masih banyak. Tapi mungkin di next ya, next boleh, episode boleh. ya. Oke guys, itulah bincang-bincang kita tadi dengan Ito Oslin Sialoho. Kita ketemu lagi di program Bisikan Hati, Bincang Asik dengan Hati, dengan tamu-tamu kita yang keren lainnya. Dadah!